Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang uji DMLT pada rancangan lingkungan dan faktorial. Mata kuliah rancangan percobaan yang diampu oleh Insinyur Endah Sri Rezeki, MP MPhil. Nama kelompok kami yaitu Ahmad Hafid Wahyudi, Anang Dwi Fabrianto, dan Rizky Azrilawan. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. Uji DMLT merupakan kepanjangan dari Duncan Multiple Rank Test. Uji ini ada prosedur perbandingan dari nilai tengah perlakuan sama dengan rata-rata perlakuan untuk semua pasangan perlakuan yang ada. Uji Duncan menggunakan nilai pembanding sebagai suatu alat uji sesuai dengan jumlah nilai tengah atau rataan yang ada di wilayah dua perlakuan yang dibandingkan. Dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan. Berikut ini adalah rumus dari uji DMLT. DMLT sama dengan R kali B kali V kali alfa. Akar kate galat R. Di sini R besar adalah nilai jarak, P adalah perlakuan, V adalah galat, alfa nilainya ada dua, yaitu ada 0,01 dan 0,05. Yang kita pakai di sini adalah 0,05. Penarikan kesimpulan uji DMLT adalah dengan membandingkan nilai DMLT dengan beda rata-rata antara dua perlakuan. Jika selisih rata-rata perlakuan lebih besar dari DMLT, dapat diartikan perlakuan tersebut berbeda nyata atau sebaliknya. Untuk menggunakan uji ini, syarat yang diperlukan adalah 1. Data rata-rata perlakuan. 2. Taraf nyata. 3. Jumlah perlakuan. 4. Derajat bebas, DB galat, dan 5. Tabel Duncan untuk menentukan nilai kritis uji perbandingan. Keuntungan dan kekurangan pacet uji DMLT. Yang pertama yaitu keuntungan uji DMLT. Uji DMLT mempunyai prinsip yang sama dengan uji BNT maupun BNC. Tetapi uji DMLT memberi nilai pembanding yang nilainya meningkat sejalan dengan jarak peringkat dua perlakuannya akan dibandingkan. Selain itu, DMLT juga bisa digunakan untuk banyak perlakuan P1 yang tidak dimiliki oleh BNT dan BNC. Dan uji DMLT dapat dilakukan dalam uji RAL maupun uji RAK. Yang kedua yaitu kelemahan uji DMLT. Uji DMLT mempunyai kelemahan yakni dalam penggunaannya tergolong agak rumit karena harus benar-benar teliti. Selain itu, uji DMLT dilakukan hanya apabila hasil analisis raga minimal berpengaruh nyata, yakni contoh kasus pada rancangan lingkungan non-faktorial. Untuk contoh data yang kami ambil merupakan data hasil dari pengamatan pengaruh pemberian berbagai pemupukan pada hasil panen tanaman padi dengan luas lahan 300 meter. Percobaan dilakukan dengan rancangan acak kelompok single faktor dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemupukan terhadap hasil panen tanaman padi. Data hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Nah, untuk keterangan P0 yakni tanpa perlakuan atau kontrol, P1 pupuk organik 70 kg, P2 pupuk organik 80 kg, P3 pupuk NPK 70 kg, P4 pupuk NPK 80 kg, P5 pupuk organik 30 kg, dan NPK 40 kg. Data hasil pengamatan kemudian dilakukan analisis dengan tabel ANOVA. Nah, berikut ini adalah tabel ANOVA. Untuk keterangannya, pada hasil uji ANOVA terdapat perbedaan nyata pada masing-masing perlakuan sehingga dilanjutkan menggunakan uji DMLT. Cara menggunakan uji DMLT yakni langkah yang pertama adalah menemukan nilai jarak R sebanyak P-1. Dalam contoh ini P sama dengan 6, maka P-1 atau 6-1 sama dengan 5. Derajat bebas atau dB galat, dalam contoh ini dB galat sama dengan 10. Lihat angka 10 yang berwarna kuning pada tabel analisis ragam. Dan taraf nyata, dalam contoh ini misalkan taraf nyata 5% atau 0,05 atau disimbolkan dengan alfa, maka nilai jarak R
ini ditulis dengan R, P, V, alfa atau nilai jarak, perlakuan, galat, dan alfa. Kemudian mencari tabel DMRT. Nah, menentukan nilai jarak R dengan melihat tabel Duncan atau DMRT. Nah, pada tabel ini jumlah angka-angka pada blok merah tersebut adalah 5 yang diambil berdasarkan perlakuan min 1 atau 6 min 1 sama dengan 5. Nah, ini bisa dihitung mulai dari nilai kedua 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6. Kemudian dB galat sama dengan 10 seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya di analisis ragam ANOVA. Nah, ini pada tabel kita menggunakan dB galatnya 10 yang dikasih garis berwarna merah. Kemudian menentukan nilai DMRT. Nilai DMRT yang sudah kita dapatkan pada tabel Duncan atau DMRT. Nah, berikut ini adalah nilainya. Kemudian untuk cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus DMRT. Misal DMRT 0,05 sama dengan nilai jarak perlakuan 2 3,151 dikali akar kuadrat total galat 0,2274 dibagi ulangan, yakni ulangannya ada 3 sama dengan 0,867546. Ini nilai DMRT pada perlakuan 2. Selanjutnya yakni menentukan simbol. Hal pertama yang harus dilakukan yakni mengurutkan rata-rata dari yang terkecil ke yang terbesar. Berikut ini adalah tabel sebelum diurutkan. Kemudian pada sebelahnya ini sudah diurutkan. Mencari simbol DMRT. Langkah kedua adalah membandingkan selisih nilai rata-rata dari setiap perlakuan. Untuk nilai rata-rata terkecil pada perlakuan 1 diberi huruf A atau simbol A. Selanjutnya kita membandingkan antara P0 dengan P1 yaitu 102,462 dikurangi 102,241 sama dengan 0,221. Nilai 0,221 kurang dari nilai jarak DMRT P sama dengan 2 yaitu 0,868, maka selanjutnya P1 diberi simbol A atau huruf A. Selanjutnya dengan membandingkan P1 dan P5 untuk nilai DMRT P sama dengan 3 0,907 yaitu 104,291 dikurangi 102,241 sama dengan 2,050. Nilai 2,050 lebih dari nilai DMRT P sama dengan 3 0,907, maka P5 diberi huruf B. Kemudian membandingkan P0 dan P5 untuk nilai DMRT P sama dengan 2 0,868 yaitu 104,291 dikurangi 102,462 sama dengan 1,828. Nilai 1,828 lebih dari 0,0868, maka P5 diberi huruf B. Selanjutnya dengan membandingkan P2 dan P5 untuk nilai DMRT P sama dengan 2 0,868 yaitu 108,391 dikurangi 104,291 sama dengan 4,100. Nilai 4,100 lebih dari 0,0868, maka P2 diberi huruf C. Selanjutnya dengan membandingkan P2 dan P4 untuk nilai DMRT P sama dengan 2 0,867546 yaitu 110,731 dikurangi 108,391 sama dengan 2,340. Nilai 2,340 lebih dari 0,86, maka perlakuan 4 diberi huruf D. Selanjutnya dengan membandingkan P3 dan P4
Untuk nilai DMRTP sama dengan 2 0,867546 yaitu 113,731 dikurangi 110,731 sama dengan 2,982. Nilai 2,982 lebih dari 0,867546. Maka perlakuan 3 diberi huruf E. Seperti yang sudah kita cari pada simbol DMRT, kemudian diperoleh hasilnya. Nah, untuk P1 dan P0 yang diberi simbol A, yakni menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata. P5 dan P0 dan P1 menunjukkan ada perbedaan yang nyata. P2 dan P5 menunjukkan ada perbedaan yang nyata. Kemudian P2 dan P0 dan P1 menunjukkan perbedaan yang nyata. Lebih singkatnya, apabila diikuti huruf yang sama, maka menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Apabila diikuti huruf yang berbeda, maka menunjukkan perbedaan yang nyata. Untuk kesimpulan pada tabel di atas atau pada uji DMRT 1 faktorial, yakni hasil uji DMRT perlakuan P3 mempunyai rata-rata tertinggi yaitu 113,713 yang diikuti dengan simbol E yang menunjukkan perbedaan nyata dengan perlakuan yang lain. Untuk rekomendasinya budidaya tanaman padi yakni menggunakan pupuk NPK sebanyak 70 kg agar mendapatkan hasil panen yang maksimal. Selanjutnya yaitu uji DMRT faktorial. DMRT faktorial secara sama dengan DMRT faktor tunggal. Namun pada DMRT faktorial kita bisa menghitung DMRT dari masing-masing perlakuan dan nilai DMRT dari interaksi antar perlakuan. Contoh kasus pada uji DMRT faktorial. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh varietas dan lama waktu penyimpanan terhadap persentase biji tumbuh. Penelitian terdiri atas dua faktor, yaitu faktor pertama adalah jenis varietas yang terdiri dari 4 varietas, yaitu varietas A atau VA, varietas B atau VB, varietas C atau VC, dan varietas D atau VD. Faktor kedua adalah lama waktu penyimpanan benih yang terdiri dari 3 taraf, yaitu 0 bulan atau P0, P6 bulan atau P6, dan 12 bulan atau P12. Jumlah kombinasi dari kedua faktor tersebut adalah 3 kali 4 sama dengan 12, yaitu VA P0, VA P6, VA P12, VB P0, VB P6, VB P12, VC P0, VC P6, VC P12, VCD 0, VCD P6, VCD P12. Apabila setiap kombinasi diulang 3 kali setiap kelompok atau blok, maka total unit percobaan adalah 3 kali 4 kali 3, yaitu 36 unit percobaan. Selanjutnya dilakukan pengacakan pada setiap blok. Oleh sebab itu, jumlah pengacakan yang dilakukan sebanyak jumlah kelompok, yaitu 3 kali, dan setiap blok tidak muncul perlakuan yang sama. Ini adalah hasil tabel perlakuan menggunakan RAK. Ini adalah hasil analisis dengan tabel ANOVA. Berdasarkan hasil analisis sidik rakam, diperoleh hasil pada varietas nilai hitung 5,97 lebih besar dari nilai F tabel 0,05, yaitu 3,05, dan 0,01, yaitu 4,82. Maka pada jenis varietas terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Pada penyimpanan nilai F hitung 1,48 lebih besar dari nilai F tabel 0,05, yaitu 3,44, dan 0,01, yaitu 5,72. Maka pada penyimpanan terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Sedangkan pada interaksi nilai F hitung 0,13 lebih kecil dari nilai F tabel 0,05, yaitu 2,55,
maka pada interaksi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ini uji DMRT. Cara menggunakan uji DMRT ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan nilai jarak atau R sebanyak P-1. Dalam contoh ini P sama dengan 12, maka P-1 yaitu 12 kurangi 1 yaitu 11. Berdasarkan data jumlah perlakuan, dalam contoh ini perlakuan P sama dengan 12. Derajat bebas atau dB galat, dalam contoh ini dB galat yaitu 22. Lihat angka 22 yang berwarna kuning pada tabel analisis seragam. Dan taraf nyata, dalam contoh ini misalnya taraf nyata 5% atau 0,05 disimbolkan dengan alfa, sehingga nilai jarak atau R ditulis dengan R PV alpha. Ini adalah tabel DMRT. Jumlah angka-angka pada blok tersebut ada 6 yang saya ambil berdasarkan P-1 atau 12-1 dan dB galat sama dengan 22. Seperti ini yang sudah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya menentukan nilai DMRT. Cara menghitunnya yaitu dengan menggunakan rumus DMRT. Misalnya DMRT 0,05 sama dengan 2,933 akar 17,35 dibagi 3 sama dengan 7,05. Selanjutnya yaitu menentukan simbol. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan rata-rata dari yang terkecil ke yang terbesar. Berikut ini gambarnya. Cara kedua yaitu membandingkan selisih nilai rata-rata dari setiap perlakuan. Caranya seperti non faktorial, yaitu membandingkan antara nilai yang terkecil dengan yang berikutnya. Langkah uji faktorial. Langkah kedua adalah membandingkan selisih nilai rata-rata dari setiap perlakuan. Untuk nilai rata-rata terkecil pada FD P12 diberi huruf A. Selanjutnya kita membandingkan antara FD P6 dengan FD P12, yaitu 90,667 dikurangi 87,667 sama dengan 3. Nah, nilai 3 kurang dari P sama dengan 2 yaitu 7,053, maka selanjutnya FDP6 diberi huruf A. Sebenarnya untuk langkah-langkah dari uji faktorial itu sama saja pada uji untuk menentukan langkah-langkah di faktorial sama halnya pada langkah-langkah pada satu faktor. Tetapi yang membedakan pada faktorial hanya pada masing-masing perlakuan 1 dan perlakuan 2 dibedakan dan dibahas lebih spesifik. Yang membedakan antara faktorial dengan non faktorial yaitu pada faktorial terdapat pemisahan pada perlakuan P1 dengan P2 pada pencarian simbol. Berikut ini tabel pencarian simbol pada perlakuan varietas. Membandingkan varietas dengan cara untuk nilai rata-rata terkecil VC diberi huruf A. Nilai VC yaitu 284 dikurangi 271,33 yaitu 12,667. Nilai 12,667 lebih dari nilai DMRT P2 yaitu 7,053. Maka selanjutnya VC diberi huruf B. Nilai VB yaitu 289 dikurangi 284 sama dengan 5. Nilai 5 kurang dari P sama dengan 3 yaitu 7,406, maka selanjutnya PB diberi huruf B. Dari nilai VA yaitu 295,33 dikurangi 284 sama dengan 11,33. Nilai 11,33 lebih dari
P4 yaitu 7,406. Maka selanjutnya VA diberi huruf C. Akan tetapi VA dibandingkan dengan PB 295,33 dikurangi 289 sama dengan 6,33. Nilai 6,33 kurang dari P4 sehingga VB diberi tambahan huruf C sehingga menjadi BC. Yaitu perlakuan waktu simpan. Berikut ini adalah tabel DMRT waktu simpan. Membandingkan varietas dengan cara untuk nilai rata-rata terkecil P2 diberi huruf A. Nilai P1 yaitu 284,75 kurangi 280,75 sama dengan 4. Nilai 4 kurang dari P2 yaitu 7,53. Maka selanjutnya P1 diberi huruf A. Nilai P0 yaitu 289,5 dikurangi 280,75 sama dengan 8,75. Nilai 8,75 lebih dari P4 yaitu 7,406. Maka selanjutnya VA diberi huruf B. Akan tetapi PO dibandingkan dengan P1 289,5 kurangi 284,75 sama dengan 4,5. Nilai 4,5 kurang dari P4 sehingga P1 diberi tambahan simbol B sehingga menjadi AB. Kesimpulan pada tabel di atas, yang pertama, berdasarkan uji ANOVA terdapat interaksi antara varietas dengan lama waktu penyimpanan benih jagung terhadap persentase tanaman yang tumbuh. Varietas A dengan lama penyimpanan benih 0 bulan mempunyai persentase tanaman tumbuh yang tinggi dan beda nyata dengan perlakuan lainnya. Yang kedua, sementara itu varietas D dengan lama penyimpanan 12 bulan mempunyai persentase tanaman tumbuh yang rendah. Yang ketiga, kemudian dari hasil uji DMRT setiap perlakuan yakni VDP 12, VDP 6, VDP 0, VDCP 12 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Sedangkan VCP6 yang diikuti dengan simbol AB maka tidak berbeda nyata dengan VDP 12, VDP 6, VDP 0, VCP 12, VBV 12, VCP 0, VBP 6, VAP 12, VBP 0, VAP 6 dan VAP 0. Namun perlakuan VDP 12, VDP 6, VDP 0, VCP 12 dengan VB 12, VCP 0, VBP 6, VAP 12, VBP 0, VAP 6, VAP 0 menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada pemisahan perlakuan menunjukkan hasil pada perlakuan varietas yakni VD dengan VC, VB dan VA berbeda nyata, sedangkan VC dan VB tidak berbeda nyata karena sama-sama diikuti simbol B. Selanjutnya pada VB dan VA tidak berbeda nyata karena sama-sama diikuti simbol C. Yang kelima, pada pemisahan perlakuan periode penyimpanan menunjukkan pada P2 dengan P0 menunjukkan perbedaan yang nyata, sedangkan P2 dan P1 tidak berbeda nyata karena sama-sama diikuti simbol A. Selanjutnya P1 dan P0 juga tidak berbeda nyata karena sama-sama diikuti simbol E. Dan terakhir, maka dari sini penulis dapat merekomendasikan pada tanaman jagung agar menggunakan varietas A dan menggunakan periode penyimpanan 0 bulan. Kemudian penutup. Kesimpulan, dari beberapa materi yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan. 1. Uji DMRT adalah prosedur perbandingan dari nilai tengah perlakuan sama dengan rata-rata perlakuan untuk semua pasangan perlakuan yang ada. 2. Rumus DMRT yaitu DMRT sama dengan R kali B kali V kali alfa kali akar kategorat per R. 3. Uji DMRT memiliki kelebihan. DMRT juga bisa digunakan untuk banyak perlakuan P-1 yang tidak dimiliki oleh BNT dan BNC. Kelemahan dari uji DMRT. Uji DMRT memiliki kelemahan yaitu dalam penggunaan algoritma agak rumit karena harus benar-benar teliti.
Selain itu, uji DMLT dilakukan hanya apabila hasil analisis seragam minimal berpengaruh nyata. Kemudian ada berikut ini adalah daftar pustaka atau referensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.